sambil menunggu dia apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kita kenikmatan, beribu-ribu nikmat yang tak terhingga. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan yang sehingga pada hari ini kita masih bisa dikumpulkan di Baitullah atau rumah Allah. Salawat serta salam terus kita panjatkan pada baginda alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kepada para umatnya yang senantiasa selalu mengikuti langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ya, seperti yang kita ketahui ya, hari ini insya Allah kita akan memulai agenda tahunan kita, yaitu pesantren kilat atau yang disingkatnya menjadi Sanlat di Rumah Takfir Al-Manar. Ya, Ustaz akan bacakan susunan acara pada acara kali ini. Insya Allah kita akan menjalankan 4 sesi acara. Langsung saja ke sesi acara yang pertama. Kita buka acara Sanlat hari ini, tahun ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita, urusan kita, dan memudahkan hati kita untuk mempelajari dan menuntut ilmu agama. Dan sesi acara yang kedua kita akan mendengarkan tilawatul Quran dari salah satu santri ikhwan Rumah Takfir Al-Manar. Kepada Hisham An-Nakhla kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنعمت عليهم وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنكم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد صدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Anda bersama Anda yang telah membacakan kepada kita kalimat ayat suci Al-Quran. Dan kita masuk kepada susunan acara atau sesi acara yang ketiga, yaitu sambutan. Untuk sambutan, insya Allah yang pertama akan diberikan oleh Ustaz atau Anak sendiri. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Setelah 1 tahun kita diberi oleh Allah suatu ujian, yaitu apa? Wabah corona. Masih semangatkah kita dalam menuntut ilmu agama? Lalu bagaimana dengan sekolah kalian? Lancar semua? Insya Allah lancar semua ya. Dan jangan putus asa, karena di balik ujian ada apa? Ada ibrah, ada hikmahnya ya. Dan di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi sabar. Sama mungkin ustazah di sini atau ustaz-ustaz di sini juga sudah pada kangen untuk tatap muka belajar bersama kalian ya. Cuman kita apa boleh buat, kita tidak ada kemampuan untuk menjalankan secara offline terlebih dahulu, mengingat wabah COVID corona ini belum selesai atau belum hilang. Nah, di sini Ustaz sedikit memberikan sambutan untuk kalian semua ya. Bukan berarti di sini Ustaz lebih pintar atau lebih hebat dari kalian, tidak. Di sini Ustaz itu sama-sama belajar, apalagi dalam ilmu agama. Kalau dibilang ilmu agama itu tidak akan ada habisnya, ya. Bukan seperti ilmu-ilmu umum, matematika ataupun bahasa Inggris, mungkin itu ada habisnya. Tapi untuk ilmu agama tidak akan ada habisnya. Makanya kita seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama dari lahir sampai kita wafat, ya. Karena tidak ada habisnya ilmu agama. Terutama apa? Untuk mempelajari kalam Allah atau kitab Allah. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Qala kullu ilmi fariidatun ala kulli muslim, ya. Kemudian seperti yang kita ketahui, acara salat kepanjangannya apa? Dari panjangan apa? Salat. Mungkin di telinga anak-anak sekalian sudah tidak asing ya.
pesantren kilat yang diadakan setiap tahun dan di bulan suci Ramadan. Kenapa sih diadakannya di bulan suci Ramadan? Kenapa? Rata-rata mungkin ya. Ada yang tahu nggak? Untuk menguji. Tujuannya apa? Untuk menguji kita dalam berpuasa. Setelah 11 bulan kita melalui bulan-bulan biasa yang mungkin kalian bisa di dalamnya makan sepuasnya, minum sepuasnya. Tapi ketika di bulan Ramadan, pertama kita diuji dari makan, minum, dan maksiat. Nah, kemudian dari acara salat kenapa diadakan pada bulan Ramadan? Untuk sedikit membagi dari waktu kita dari apa yang telah kita lalui, ya. Nah, di acara salat ini kalian akan diminta untuk menempatkan waktu kalian kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada hal-hal yang berguna, ya. Nah, seperti apa? Hal-hal yang bermanfaat dan berguna seperti apa? Di acara salat kebanyakan yang kalian temui menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kemudian apa? Mempelajari hadis Nabi, mempelajari doa. Nah, jadi di situ sudah kalian mendapatkan keutamaan puasa, kalian mendapatkan keutamaan duduk di majelis ilmu. Jangan kalian atau anak-anak anggap pesantren kilat hanya acara tahunan, tidak. Semuanya mempunyai manfaat, ya, mempunyai manfaat. Sebagaimana yang apabila suatu majelis dengan diniatkan hanya untuk Allah, menuntut agama Allah, menuntut ilmu agama, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu hadisnya? Hadis dari kita membuat majelis ilmu, yaitu apa? Majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin, di rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah ta'ala, yatluna kitab Allah, dan dia membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, sudah membaca, mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah kecuali diturunkan oleh Allah kepada mereka itu apa? Ketenangan hati, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dikelilingi dengan penuh rahmat, ya. Wa hafathumul malaikah, tidak hanya dua tadi, mereka akan dijaga oleh Allah, mereka akan dijaga oleh para malaikat. Kemudian yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nama-nama yang di majelis tersebut akan disebut oleh para malaikat di sisi Allah. Hada, katanya, ini umat yang suka membuat majelis, yang selalu mengingat dan mempelajari kitab-kitab mulai Allah, katanya. Gimana keberkahannya? Itu baru kita membuat majelis sudah mendapat keberkahan. Sudah mendapat 4 keberkahan. Pertama apa? Pertama, ketenangan hati kita. Setelah kita beberapa bulan di luar, mungkin kita gundah-gulana, kan, hati kita ketika kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan ketenangan hati, dan kita akan dikelilingi dengan penuh rahmat. Kemudian kita dijaga oleh para malaikat, dan yang keempat apa? Akan disebut nama-nama kita. Tidak ustaz-ustaznya yang disebut, gak cuma para ketuanya yang disebut, tapi satu-satu semuanya bakalan disebut oleh para malaikat. Bagaimana kalau kita di majelis tersebut kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis, kita mempelajari doa, atau mungkin kita mengambil hafalan dari ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Nah, dari Al-Quran saja kita membaca apabila satu huruf itu mendapatkan berapa? 1 kebaikan. Akan tetapi 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk majelis ilmu atau yang biasa kita sebut dengan
sanlat di tahun ini, Ustaz mohon kepada anak-anak atau adik-adik Ustaz sekalian untuk tertib dan semangat mengikuti acara sanlat tahun ini, ya. Dan Ustaz mohon apabila tidak ada yang dari anak-anak pahami dari pelajaran yang diberikan oleh para pembimbing atau ustadz-ustadzanya, silakan ditanyakan, jangan ragu, apalagi tentang masalah ilmu agama, ya, tanyakan kepada para pembimbingnya. Kemudian dari acara sanlat tahun ini semoga kita bisa meraih keberkahan Ramadan kita, menyempurnakan keberkahan Ramadan kita dengan kita sedikit meluangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama. Dan semoga anak-anak sekalian, adik-adik Ustaz sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan bisa menjadi generasi bangsa yang bertakwa dan berbakti kepada orang tua dan kepada para gurunya, ya. Jangan lupa untuk kalian tanamkan di hati kalian, niat kalian untuk selalu menjalankan setiap apa yang kalian niatkan. Salah satunya untuk acara sanlat. Insya Allah ketika kalian sudah niatkan di dalam hati kalian yang tulus, semuanya akan menjadi berkah. Tidakkah kalian ingin apa yang kalian lewati dari acara sanlat begitu sia-sia? Tidak ingin kan? Nah, jadi niatkan hati kalian untuk mengikuti acara sanlat tahun ini dengan penuh keikhlasan, insya Allah semuanya berbuah pahala. Mungkin ini saja sedikit sambutan dari Ustaz. Kurang lebihnya atau ada kata-kata yang salah, Ustaz mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk untuk sambutan kedua kepada Bapak Halim selaku Ketua 1 Masjid Kalimantan. Kepada Pak Halim kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Haji Arif selaku mewakili pembina Yayasan Masjid Al-Manar, Ustaz Hadi selaku Ketua Panitia Ramadan 1442 Hijriah, Ustaz Jilyas selaku Ketua Pelaksana Pesantren Kilat. Ini sanlat ini pesantren kilat kan? Nanti kalau ada yang punya ide nama lain silakan, misalnya pesantren singkat. Ya, boleh bilang sama Pak Ustaz. Yang saya hormati Ustazah, para Ustazah, anak-anak, ikhwan dan akhwat yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan buku saya kurang dari Saya yakin puasa semua ya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustaz Ilyas, ya. Saya rasa sudah tercover semua ya, sudah pesan-pesan dari Ustaz tadi. Anak-anak sudah siap ya untuk ikut ini pelatihan ini ya? Oke. Jumlahnya saya lihat tadi di absensi 51 ya, 21 iwan dan 30 awal. Kami selaku pengurus yayasan mewakili Ketua Yayasan Masjid Al-Manar Bapak Andi Asari izinkan menyampaikan pesan dari Yayasan Masjid Al-Manar. Waktu pelaksanaan pelatihan pesantren ini, kilat ini hanya 3 hari ya, yaitu mulai hari ini hari Jumat
sampai dengan hari Ahad ya. Jadi ini kesempatan emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Tolong ya dimanfaatkan. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Ustaz atau Ustazahnya. Jangan sungkan-sungkan ya, karena kalian harapan semua, harapan yayasan, harapan keluarga untuk bisa tampil nanti berkiprah ya. Jadi kami harapkan kalian bisa memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon waktunya lebih disiplin karena kalian tidak mondok ya. Jadi dimulai jam berapa Ustaz? Jam 2 ya, jam 14 ya. Oke. Nah, jangan datang jam 3 atau jam 15 ya. Apalagi menjelang buka puasa aduh. Jadi cobalah dilatih disiplin. Karena nanti Ustaz atau Ustazah akan menilai kalian. Nggak tahu ini ada ranking nggak Bu Ustazah? Nah, nanti ada penilaian yang terbaik. Tingkat disiplinnya, daya serapnya, dan lain-lainnya. Kalau diperhatikan, tentu saya yakin kalian semua ingin tampil beda ya, lebih berkualitas atau lebih menonjol dari teman-teman. Nah itu ya. Jangan lupa juga pamit sama ayah dan bunda sebelum kesini, mohon doa dan videonya ya, supaya ilmu yang kalian serap itu bermanfaat dunia dan akhirat. 3 pesan itu aja yang mungkin kami bisa sampaikan. Nanti semuanya akan dirangkum oleh Ustaz Julius ya. Jangan sungkan-sungkan bertanya ya, sama Ustaz yang demikian. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya? Atau hadiahnya apa gitu Pak? Enggak ya. Baik, sekali lagi kami sampaikan pada Ustaz Ilyas dan para Ustazah, terima kasih sudah berkontribusi di Masjid Al-Manar. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal soleh ibu dan bapak semua dan anak-anak kita semua. Semoga waktu yang disediakan bisa dimanfaatkan dan mendapat manfaat yang baik dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali selaku Ketua Satu Yayasan Al-Manar. Ya, kita masuk kepada sesi acara yang keempat, yaitu pembacaan kelompok. Ya, di sini Ustaz akan membacakan kelompok mohon diperhatikan. Ustaz akan mulai dari kelompok untuk banding dulu ya, atau ikhwan. Untuk kelas A ikhwan, pembimbingnya Ustazah Tri Cahya dan Ustazah Sri Puji, yang diisi oleh anak-anak. Yang pertama Ahmad dan Musa Putra, yang kedua Baihaqi Syaban, yang ketiga Dawa M. Aprizal, yang keempat Fahim Mutawakkil, yang kelima Fajar Noval, yang keenam Faras Adis, yang ketujuh M. Raska Pratama, yang kedelapan Randy Kurniawan, yang kesembilan Syifa Ardiansyah, yang ke-10 Tri Agung Prayoga. Jadi untuk nama-nama tadi silakan kalian nanti kelompoknya ke Ustazah Tri Cahya dan Ustazah Sri Puji ya. Kemudian kelas B Ikhwan yang dibimbing oleh Ustaz Idhar, Tahir dan Ustaz sendiri, Ustaz Julius. Yang pertama
Arkana Bintang, yang kedua Dimas Siddiq, yang ketiga Dwi Setianto, yang keempat Hisham Nahla, yang kelima Muhammad Andika Saputra, yang keenam Fabian Ananta, yang ketujuh Raffi Panca, yang kedelapan Muhammad Fakih, yang kesembilan Najwan Abid Muzaki, yang ke-10 Qori Nur Hidayatullah, yang ke-11 Rafa Muhammad Firdaus, yang ke-12 Raihan Ramadan, yang ke-13 Umar Abdul Aziz, yang ke-14 Fahri Syahrezi, yang ke-15 Alif Radityo, dan yang terakhir Raka Kumara. Jadi untuk nama-nama ini silakan nanti ke kelompok Ustadz dan Ustadz Idhar Tahir. Adapun untuk kelas banat atau akhwat, kelas A yang dibimbing oleh Ustazah Anissa Fitriani, Ustazah Anissa Fitriani, Ustazah Mustafa dan Ustazah Isma. Untuk nama-namanya Naishila Az-Zahra yang pertama, yang kedua Silvi Aini, yang ketiga Huzaifah Andini, yang keempat Ratu Balkis Kaisa, yang kelima Citra Paulia, yang keenam Intan Dewi Larasati, yang ketujuh Lita Cahya Verita, yang kedelapan Mufida Alifah Hansa, yang kesembilan atau yang terakhir Zahra Nur Alifah. Jadi untuk nama-nama tersebut silakan ke kelompok Ustazah Anissa, Ustazah Mustafa dan Ustazah Ismatul Maula. Dan untuk kelas B akhwat yang dibimbing oleh Ustazah Novianti, Ustazah Hasna dan Ustazah Mudrika ya. Yang pertama Dini Mustikasari, yang kedua Vanessa Dwi Sintia, yang ketiga Fatia Fitri Novayana, yang keempat Fauzia Titi Aisyah, yang kelima Hanna Hanifah, yang keenam Jelita Pratiwi, yang ketujuh Nida Humaira, yang ke-8 Nur Rahmawati, yang ke-9 Rajwa Ashilla, yang ke-10 Salsabila, yang ke-11 Safira Oktaviani, yang ke-12 Siti Aisyah, yang ke-13 Siti Rahma, yang ke-14 Zalfa Mutia, yang ke-15 Zia Sifa Sabina, yang ke-16 Sarah Apriyani. Jadi untuk nama-nama tersebut silakan ke Ustazah Novianti, Ustazah Hasna dan Ustazah Mudrika ya. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan susunan acara untuk hari ini. Jadi setelah acara ini akan ada langsung kita masuk ke rundown acara pesantren kilat kita ya. Untuk jam 2 atau setelah ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama kita, yaitu pemutaran video. Jadi untuk mohon anak-anak diperhatikan ya, diperhatikan video yang akan diputar di depan kalian. Diperhatikan dan kalian pahami. Karena tidak hanya sebuah video yang akan diputar di depan ini ya, tapi akan banyak ibrah, pelajaran yang kalian bisa petik, yang kalian bisa ambil, bahkan kalian bisa praktekkan di dalam kehidupan kalian yang tidak akan pernah terulang lagi. Ya, silakan nanti diperhatikan videonya karena ini videonya akan sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan kalian sia-siakan waktu kalian hanya untuk bermain-main saja ya. Jadi diperhatikan videonya, nanti kalian akan melihat betapa bagusnya video ini insyaallah ya. Jadi sekian untuk acara pembukaan pesantren kilat tahun ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni? Belum? Ya, alhamdulillah kalau belum kita bisa sama-sama. Yang udah berarti bisa mengingat kembali. Ya, mohon ketika film diputar semuanya menyimak ya. Jangan sampai ada yang terlalu jadi tidur. Kisah mengharukan Uwais Al-Qarni. Nama beliau adalah Abu Amr bin Amir bin Jasdi bin Malik Al-Qarni Al-Qarni Al-Yamani. Beliau dilahirkan di Yaman saat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ia seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah, namun belum pernah bertemu dengan beliau. Uwais Al-Qarni tidak memiliki saudara satupun. Yang ia miliki hanyalah seorang ibu yang sudah tua renta, buta dan lemah. Bahkan Uwais Al-Qarni sendiri juga mendapat ujian yang sebuah penyakit sopan, tubuhnya gelap. Meskipun keadaannya seperti itu, beliau tetap tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memujinya dengan berbagai pujian di hadapan para sahabat. Pandangan Rasulullah terhadap Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW menggambarkan tentang Uwais Al-Qarni. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai di antara makhluknya para sahabat yang tersembunyi dan taat, namun mereka kusut, wajah mereka penuh debu, dan perut mereka kosong kecuali dari harta yang halal. Mereka adalah orang-orang yang apabila meminta izin kepada para penguasa tidak akan diizinkan. Apabila melamar wanita kaya tidak akan dinikahkan. Apabila mereka hadir tidak akan dicari-cari. Apabila hadir tidak akan dipanggil. Apabila mereka muncul maka kemunculannya itu tidak akan membuat senang. Apabila sakit tidak dijemur, dan apabila meninggal dunia tidak disaksikan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana hubungan kami dengan salah seorang dari mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia adalah Uwais Al-Qarni." Mereka bertanya lagi, "Siapakah Uwais Al-Qarni?" Rasulullah bersabda, "Dia adalah seorang laki-laki yang bermata biru, berambut pirang, dadanya bidang, perawakannya sedang, dan kulitnya sawo matang. Dia senantiasa menundukkan pandangannya, menaruh dagunya di tempat sujud, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, sambil membaca Al-Quran lalu menangisi dirinya sendiri. Dia mengenakan pakaian dan mantel dari kain wol. Tidak dikenal di kalangan penduduk bumi, namun sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Apabila dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia pasti melaksanakannya dengan benar. Di bawah bahu sebelah kirinya ada bintik putih. Pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada hamba Allah, 'Masuklah kalian ke dalam surga.' Namun dikatakan kepada Uwais, 'Berhentilah dan berikanlah syafaat.' Lalu dia meminta syafaat kepada Allah untuk orang-orang yang jumlahnya sama dengan Subrabilah dan Mudar. Wahai Umar, wahai Ali, jika kalian bertemu dengannya, maka mintalah dia supaya memohonkan ampunan bagi kalian berdua. Niscaya Allah akan mengampuni kalian berdua." Al-Aliyah Al-Nurman. Kisah Uwais dan ibunya. Dari hadis Rasulullah di atas menunjukkan bahwa beliau memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan, sampai-sampai doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lantas apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Ya, hal itu disebabkan karena Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah saat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Berikut ceritanya. Dahulu, Uwais hanya memiliki ibu yang sudah tua. Apapun permintaan dan keinginan sang ibu selalu ia turuti.
Hanya satu permintaan ibunya yang kala itu sulit sekali dia turuti, yakni pergi haji. Zaman dulu jika kita harus pergi ke Mekah, maka harus melewati gurun pasir yang tandus, panas, dan membutuhkan kendaraan serta bekal yang banyak untuk menuju Mekah. Maka dari itu, Uwais sangat kebingungan. Di sisi lain, ia adalah orang yang sangat miskin dan tidak mempunyai perbekalan serta kendaraan untuk menghajikan ibunya. Namun dia tetap ingin menuruti permintaan ibunya. Uwais terus berpikir dan mencari cara agar bisa menuruti permintaan ibunya tersebut. Akhirnya ia menemukan cara yang sangat nekat. Uwais membeli seekor lembu dan membuat kandang di bukit. Setiap hari Uwais menggendong lembu tersebut dari bawah sampai ke bukit, sehingga banyak yang mengira Uwais sudah gila. Tapi tahukah Anda untuk apa Uwais melakukan hal tersebut? Ternyata hal itu dilakukannya sebagai bentuk latihan agar kuat menggendong ibunya ke Mekah. Subhanallah. 8 bulan berlalu, lembu itu semakin gemuk dan otot Uwais pun semakin kuat. Tibalah waktunya musim haji, Uwais mendatangi ibunya dan menyanggupi permintaannya. Namun ibunya benar-benar tidak mengira kalau Uwais akan menggendongnya sampai ke Mekah. Baginya ini cara yang sangat nekat. Akhirnya Uwais menggendong ibunya yang sudah lumpuh tersebut dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Subhanallah, perjalanan yang sulit ia tempuh demi baktinya kepada sang ibu. Uwais berjalan dengan tegap dan kuat sampai ke Mekah. Bahkan ketika tawaf pun, Uwais tetap menggendong ibunya. Sang ibu sangat terharu dan menangis karena telah melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais dengan tulus dan ikhlas. Allah memberi karunia-Nya kepada Uwais, kesembuhan pada penyakit sokaknya, hanya tertinggal bulatan putih pada tengkuknya, atau ada yang mengatakan pada telapak tangan. Hal itu sebagai tanda agar Uwais mudah dikenali sesuai sabda Nabi kepada Umar dan Ali, bahwa kelak mereka akan bertemu dengan pemuda yang mempunyai tanda bulat putih pada telapak tangannya, yaitu Uwais al-Qarni. Itulah sepenggal kisah Uwais al-Qarni dan ibunya. Selanjutnya, bagaimana kisah pertemuan Uwais dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kisah mengharukan Uwais dan Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun berlalu, apabila telah datang kepada Umar sekelompok dari Yaman, beliau selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Mereka menjawab, "Iya." Lalu Umar pun berjalan mendatangi Uwais dan bertanya, "Apakah engkau Uwais bin Amir?" Dia menjawab, "Iya." Umar bertanya lagi, "Dari Bani Murad kemudian Bani Noran?" Uwais menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah terkena penyakit belang, lalu Allah menyembuhkannya kecuali yang tersisa hanya sebesar dirham?" Uwais menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki ibu?" Uwais menjawab, "Iya." Umar bin Khattab pun berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada Uwais bin Amir bersama utusan yang datang dari Yaman dari Bani Murad. Dia memiliki penyakit belang, lalu Allah menyembuhkannya, kecuali yang tersisa hanya sebesar dirham. Dia memiliki seorang ibu yang sangat dia taati, dan dia melakukan dengan baik. Apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka dia akan melaksanakannya dengan benar. Jika engkau mampu untuk meminta kepadanya agar dia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah." Dari hadis Nabi di atas, maka Umar memohon agar Uwais mau memohonkan ampunan untuknya. Umar berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku, wahai Uwais." Uwais menjawab, "Apakah pantas orang sepertiku memohonkan ampunan untuk orang sepertimu, wahai Amirul Mukminin?" Namun Umar terus mengulangi permohonannya. Maka Uwais pun memohonkan ampunan untuknya seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab." Kemudian Umar bin Khattab kembali bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Uwais menjawab, "Aku akan pergi ke Kufah."
Umar berkata, bolehkah aku menuliskan surat untukmu kepada penguasa di sana? Uwais menjawab, aku lebih senang jika berada di antara orang-orang awam yang tidak terkenal di sana. Lalu Umar melanjutkan perkataannya kepada Uwais, siapakah orang yang engkau tinggalkan di Yaman? Uwais menjawab, aku meninggalkan ibuku. Kemudian Umar terus mendesak lagi untuk memohon ampunan baginya. Umar pun berkata kepada Uwais, sejak hari ini engkau adalah saudaraku, maka janganlah engkau meninggalkan aku. Pada saat itu, Uwais melepaskan diri dari tangan Umar dan pergi ke Kufah untuk mencari rezeki serta mendekatkan diri kepada majelis para ulama dan orang-orang suhu di negeri Irak. Ketika Uwais hendak meninggalkan Umar bin Khattab untuk pergi ke Kufah, Umar bin Khattab berkata kepadanya, tetaplah di tempatmu, semoga Allah merahmatimu sampai aku masuk ke Mekah, lalu memberimu tunjangan hidup dari harta pemberian pribadiku dan beberapa helai pakaian dari pakaian milikku. Kemudian Umar meyakinkan lagi seraya berkata, tunggulah di sini wahai Uwais, tempat ini tempat perjanjian antara aku dan engkau. Maka Uwais berkata, wahai Amirul Mukminin, tidak ada tempat perjanjian antara aku dan engkau. Aku tidak yakin engkau akan mengenali aku lagi setelah hari ini. Apa yang aku dapat lakukan dengan tunjangan itu wahai Amirul Mukminin, dan apa yang dapat aku lakukan dengan pakaian itu? Bukankah engkau melihat saat ini aku mengenakan pakaian dari mantel kain wol? Pada saat engkau bertemu aku lagi, bisa jadi aku telah merobeknya. Bukankah engkau melihat kedua sandalku ini ditambah? Pada saat engkau bertemu aku lagi, bisa jadi keduanya telah usang. Wahai Amirul Mukminin, di antara aku dan engkau ada rintangan yang menghalangi dan tidak dapat dilampaui kecuali orang yang kurus dan memiliki sedikit harta. Maka jadikanlah aku orang yang sedikit hartanya. Semoga Allah merahmatimu wahai Amirul Mukminin. Engkau dan aku akan berpisah di tempat ini. Lalu Umar pun pergi ke Mekah seraya mengucapkan salam perpisahan kepada Uwais yang berlalu pergi sambil mengiring untanya. Lalu dia memberikan unta itu kepada pemiliknya. Dia meninggalkan pengembalaan dan setelah itu dia hanya menghadapkan dirinya untuk beribadah. Nah, begitulah kisah Uwais Al-Qarni bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafatnya Uwais Al-Qarni pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang merupakan masa di mana penaklukan Islam sedang berlangsung begitu dahsyat. Kaum muslimin pergi untuk memerangi negeri Azerbaijan dan mencoba untuk menaklukkannya. Maka jatuhlah panji-panji kemusyrikan dan berjayalah panji-panji Islam di semua tempat. Abdullah bin Salamah, salah seorang pahlawan kader pertempuran Azerbaijan, dia bercerita tentang wafatnya Uwais Al-Qarni. Kami memerangi Azerbaijan pada masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab, dan pada saat itu Uwais Al-Qarni ada bersama kami. Setelah kami kembali dari pertempuran, kami merasakan bahwa dia sakit, maka kami pun membawanya dan mengobatinya semampu kami. Namun dia tidak dapat bertahan dan meninggal dunia. Lalu kami pun berhenti, dan ternyata di sana ada sebuah kuburan yang telah digali. Air yang mengalir terus menerus, kain kafan dan balsam. Maka kami pun memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Lalu sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, seandainya kita kembali lagi ke tempat itu, maka kita pasti mengenali kuburannya. Kemudian kami kembali lagi ke sana, namun kami tidak menemukan kuburan atau bekas apapun. Berita meninggalnya tabi'in Uwais Al-Qarni telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa Uwais Al-Qarni sebenarnya. Selama ini tidak ada yang mengetahuinya, sehingga banyak penduduk Yaman yang tidak tahu keutamaannya. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena permintaan Uwais kepada Umar agar merahasiakan tentangnya. Dan setelah meninggal, para penduduk Yaman baru mendengar sabda Nabi mengenai Uwais yang terkenal di langit dan tidak di bumi. Subhanallah, kisah Uwais Al-Qarni sangat patut dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ia memiliki amalan yang sangat mulia, berbakti pada ibunya, sehingga banyak orang yang meminta doa kebaikan melalui perantaranya. Apabila Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa doa Uwais akan terkabulkan, sungguh mengharukan.
sahabat itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maksudnya beriman kepada Allah dan mempercayai utusannya, dan dia pernah melihat Nabi ya. Ingat, sahabat itu pernah melihat Nabi dan mati pada zaman tersebut. Nah, maksudnya tidak harus mati di zaman tersebut, akan tetapi syarat seorang sahabat harus pernah melihat dan bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sahabat. Apabila ada sahabat yang belum pernah melihat Nabi, itu tidak bisa dibilang sahabat. Akan tetapi kita masuk ke zaman yang kedua, yaitu zamannya tabi'in. Tabi'in itu apa? Tabi'in itu zaman setelah sahabat. Jadi bukan berarti setelah zaman tabi'in tidak ada sahabat. Bukan. Tetap ada sahabat. Contohnya kayak siapa tadi? Seperti siapa? Bukan. Sahabat yang bertemu Uwais. Umar. Ya. Nah, Uwais ini dia seorang tabi'in. Dan dia masih hidup kan di zamannya Nabi? Masih hidup kan? Masih hidup. Tapi dia tidak pernah atau belum sempat bertemu dengan Nabi SAW, maka dia dimasukkan ke kategori tabi'in. Dan ada juga yang terakhir yaitu tabi'ut tabi'in, pengikut setelah para tabi'in. Ya. Ya. Dari video yang telah diputarkan oleh Ustazah Nisa, ya, dari video yang telah diputarkan oleh Ustazah Nisa, sedikit Ustaz ingin menjelaskan. Ya, sedikit di sini Ustaz ingin memberikan ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in yang lahir pada tahun 597 Hijriah, ya. Beliau berasal dari daerah Qaran. Daerah Qaran itu di mana? Apabila di Arab Saudi sekarang perbatasan Yaman. Ya, makanya dari kisah tadi Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Ada sedikit tiga ibrah yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, Uwais Al-Qarni itu dia pada saat itu terpandang nggak di sisi manusia? Diakui nggak di sisi manusia? Yang apabila dia ingin melamar atau menikahi wanita orang kaya, diterima nggak? Tidak. Yang apabila dia kepergiannya atau ketiadaannya akan dicari nggak? Enggak. Yang apabila kehadirannya akan dipanggil nggak? Enggak. Jadi benar-benar seolah menjadi seseorang yang tidak berguna. Yang dia terlahir dari apa? Ada penyakit di badannya, bintik-bintik. Akan tetapi beliau masuk ke dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia tertulis dalam hadis Nabi SAW. Yang apabila di antara seorang sahabat yang pada saat itu dia berkata kepada Abu Hurairah, apabila kalian bertemu seseorang ini, maka mintalah doa. Masya Allah, minta doa. Ya, minta didoakan. Jadi apa di sini yang kita bisa ambil dari pelajaran yang pertama? Orang yang buruk, orang yang tidak terpandang di sisi manusia belum tentu buruk di sisi Allah. Ya, kita lihat ketika dia disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila kalian bertemu, mintalah doa. Berarti betapa tingginya kemuliaan dia di sisi Allah. Sehingga sahabat saja yang pernah bertemu kepada Nabi dianjurkan untuk meminta doa kepada Uwais. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Yang kedua tentang baktinya beliau kepada orang tua, baktinya Uwais kepada orang tua.
Ya, kesabarannya dia dalam menghadapi orang tua, dengan dia bukan dari kalangan orang yang kaya, bukan dari kalangan yang petinggi-petinggi, yang dia hanya hidup sebatang kara, yang dia apabila lapar tidak akan makan dari haram-haram, dari sesuatu yang haram, kecuali sesuatu yang halal. Yang pada saat itu yang dimana dia ingin mengabulkan permintaan ibunya, yaitu apa? Untuk menaikkan ibunya haji. Padahal dia tidak ada sesuatu yang bisa dia gunakan. Jangankan untuk harta, untuk makan aja dia tidak ada yang bisa dimakan kecuali yang halal. Makanya kan perutnya tidak ada yang masuk, dalam arti kan kelaparan, kecuali sesuatu yang halal masuk ke dalam perutnya. Baktinya begitu besar kepada orang tua, ya. Dan yang ketiga, buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran, Allah memberikan ujian kepada Allah memberikan ujian kepada umatnya, kepada manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengangkat derajat hambanya. Di sini kita melihat Uwais itu kan seorang tabi'in, tapi tidak diakui kan? Tidak diakui. Di situ Allah mengujinya. Tapi dia tetap berpikiran husnudzon kepada Allah. Tidak apa saya tidak diakui oleh manusia, tapi saya ingin saya diakui dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan buah kesabarannya dari setiap ujian yang dimana dia memiliki penyakit, ditambah lagi dia ingin mengabulkan permintaan orang tuanya, akhirnya Allah angkat derajatnya, Allah angkat kedudukannya di hadapan manusia. Yang paling pertama diangkatnya derajat beliau adalah apa? Dipertemukannya kepada Umar bin Khattab, yang saat itu Umar langsung minta doa kepada dia. Doa apa saja, tapi dia tetap merasa rendah diri. Saya ini bukan siapa-siapa, buat apa engkau meminta doa kepada saya? Ya. Nah, dan yang kedua, yang dia bisa bertemu kepada siapa? Petinggi-petinggi penguasa di negeri Yaman. Ya, yang sampai dia berpengaruh kepada dakwah-dakwah Islam. Jadi sedikit pelajaran yang saya ingin sampaikan dari pemutaran video. Semoga kalian semua paham dan bisa mengambil pelajaran untuk bisa kalian praktekkan kepada Uwais, terutama dalam baktinya kepada ibunda beliau, ya, yang dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tidak kebayang lagi berapa lama dan berapa jauhnya perjalanan tersebut. Apalagi sekarang kalian yang hidup serba mudah, yang hidup serba gampang. Jadilah kalian anak-anak yang sukses, yang kelak insya Allah kalian kalau ingin menghajikan atau mengumrahkan orang tua kalian, tinggal apa? Tinggal membeli tiket travel. Sangat mudah. Di zaman sekarang berbakti kepada orang tua itu sangat mudah. Akan tetapi di zaman dulu sangat sulit. Ya, untuk berbakti sangat sulit. Uwais Al-Qarni butuh berapa bulan untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah? Persiapannya berapa bulan? 8 bulan. Dan tadinya badannya kurus krempeng, cuma bidangnya kecil, bidang ininya. Dia latihan 8 bulan sampai jadi kekar. Cuman buat apa? Menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Kalian 8 bulan kalau udah sukses, 8 bulan udah bisa menghajikan dan mengumrahkan orang tua kalian. Uwais 8 bulan hanya untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Pulangnya tidak tahu kita kan berapa lama lagi yang dia akan persiapkan. Jadi persiapkan diri kalian untuk kalian selalu berbakti kepada para kedua orang tua kalian selagi masih ada di sisi kalian, untuk kalian baktikan, untuk kalian hormati kedua orang tua kalian. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian,
Jadi alhamdulillah ya, syukur kepada Ustaz Julian yang sudah menerangkan kepada kita ya. Jadi punya banyak ilmu baru tadi tentang sahabat, tabiin, terus ibroh-ibroh yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang saatnya kita mereview film yang sudah kita simak ya dengan beberapa pertanyaan. Gimana nih Ustazah Novi? Apakah perlu kumpul dulu dalam kelompok atau gimana? Karena kan pertanyaannya per kelompok ya. Bentar, yang bagian SMP di depan deh, yang SD di belakang, bisa nggak gitu? Nah, jadi kalau satu, yang SD di belakang sini, yang SMP di depan.